Asal mula kekacauan. Itulah asal mula tertinggi dari Dao Agung di era purba, yang menempati peringkat pertama di antara semua Dao. Konon, asal mula ini telah terputus sepenuhnya seiring berjalannya waktu, dan tidak seorang pun mampu memahaminya atau mengembangkannya selama ratusan juta tahun. Seorang kultivator dari alam bawah, dengan tingkat kultivasi hanya setingkat Dewa Emas, ternyata memiliki dasar jalan agung yang begitu kuno dan tak tertandingi. Sungguh menarik. Pria tua itu segera membungkuk dan mengulangi perkataannya dengan nada serius, "Pemimpin klan, Anda bijaksana. Saya yakin 100% bahwa ini bukanlah penyamaran asal yang biasa, melainkan mantra Dao kacau yang paling murni." Tingkat kultivasi pemuda ini tampaknya hanya berada di peringkat ke-8 alam Dewa Emas, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya tak terukur. Diperkirakan secara konservatif, dia telah melampaui peringkat ke-5 alam Dewa Emas Istana Agung, dan bahkan mungkin mencapai peringkat ke-6. Terlebih lagi, inti binatang buas itu sempurna dalam niat membunuhnya dan esensinya utuh. Itu tidak mungkin diperoleh melalui tipu daya, serangan mendadak, atau bantuan eksternal. Itu adalah hasil dari pembunuhan langsung yang sebenarnya. Guli berhenti mondar-mandir, perlahan berbalik, dan menatap wajah lelaki tua itu, yang masih menunjukkan jejak ketakutan. Senyum penuh arti perlahan terukir di bibirnya, sepertinya kau telah menemukan sepotong giok yang tersembunyi di dalam debu. Baiklah, saya akan pergi sendiri untuk menemui tamu terhormat dari alam fana ini. Mendengar itu, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan hatinya terasa sesak. Dia segera melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan memohon dengan tergesa-gesa, "Pemimpin klan, Anda tidak boleh." Ia berbicara dengan sungguh-sungguh, setiap kata tulus. Anak laki-laki ini memiliki latar belakang misterius dan asal-usul yang tidak diketahui, tetapi ia memegang petunjuk inti untuk susunan konversi energi nuklir yang sangat kita butuhkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi ras kuno untuk membebaskan diri dari belenggu ras ilahi Wutian. Jika pemimpin klan secara pribadi mengambil tindakan untuk menguji dan menekan pihak lain secara paksa, dan jika hal ini membuat mereka marah dan menyebabkan konflik, kesepakatan akan sepenuhnya batal. Kita tidak hanya akan kehilangan souvenir dari pameran dagang, tetapi juga kesempatan sekali seumur hidup untuk mematahkan monopoli teknologi klan Wutian Divine dan membalikkan keseimbangan kekuatan antara kedua klan. Masalah ini tidak boleh terburu-buru. Tatapan Guli sedikit menyipit, dan ketertarikan di matanya agak terpendam. Kata-kata lelaki tua itu semuanya tepat sasaran. Keseimbangan kekuatan antara klan kuno Xuanming dan klan ilahi Wutian telah lama mencapai jalan buntu. Klan ilahi Wutian memiliki teknologi konversi energi nuklir inti. Dengan sistem ini, mereka terus-menerus memanfaatkan kekuatan primordial dari berbagai alam, menyebabkan kekuatan mereka meningkat dari tahun ke tahun. Dalam transaksi antara kedua klan, mereka tanpa henti menekan dan mengeksploitasi klan kuno Xuanming, memperlakukan mereka sebagai bawahan untuk sumber daya. Meskipun memiliki harta karun yang tak tertandingi seperti dao ilusi dan realitas, sumber daya alam rahasia yang langka, dan giok pemutus jiwa, ras kuno tersebut tidak mampu mengakses inti sistem energi nuklir dan hanya dapat dikendalikan secara pasif. Informasi penting yang berada di tangan Chen Ping mewakili peluang terbesar bagi klan-klan kuno untuk memecahkan kebuntuan dalam 10.000 tahun, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Guli merenung sejenak, ketajaman di matanya perlahan berubah menjadi pertimbangan yang mendalam,
dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menekanmu. Kita tidak bisa menghadapimu secara langsung, kalau begitu mari kita coba metode lain. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Cahaya purba berwarna ungu gelap yang murni dan dalam melesat keluar dari lengan bajunya, berputar dan mengalir di telapak tangannya, dan seketika mengembun menjadi pagoda kuno yang halus seukuran telapak tangan. Pagoda kuno ini seluruhnya berwarna perunggu, dengan kesan berat dan lapuk. Pagoda ini memiliki 9 lapisan, dan setiap lapisan atapnya dihiasi dengan lonceng-lonceng kecil berukir, masing-masing seukuran butir beras, sehingga membuatnya sangat indah. Permukaan menara diselimuti oleh lingkaran cahaya keemasan yang samar, dengan rune-rune halus yang tak terhitung jumlahnya, baik yang nyata maupun ilusi, yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, bergerak, saling terkait, dan terus beregenerasi tanpa henti di dalam lingkaran cahaya tersebut. Menara itu tampak kecil dan indah, namun menyembunyikan misteri tertinggi tentang penindasan keabadian dan replikasi semua hukum. Namun, cahaya menara itu redup saat itu, membuatnya tampak biasa saja dan kurang memiliki daya tarik yang mengagumkan. Pria tua itu menatap dengan saksama, dan saat pandangannya tertuju pada menara kuno itu, pupil matanya menyempit tajam, napasnya tertahan di tenggorokan, dan dia berseru kaget, "Kepala klan. Ini artefak kuno klan, menara ujian ilusi dan kenyataan." Guli dengan lembut mengusap permukaan menara yang dingin dan kasar dengan ujung jarinya, secercah kenangan dan kepastian terpancar di matanya. Nada suaranya tenang namun penuh keyakinan, tidak buruk. Menara ini adalah harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur kita di masa lampau. Menara ini tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan secara langsung, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang unik dan luar biasa, kemampuan untuk mereplikasi gambar dengan sempurna. Setiap kali makhluk hidup memasuki menara, tingkat kultivasi, asal-usul, teknik, kekuatan supranatural, naluri bertarung, dan bahkan batasan fisiknya akan dianalisis secara menyeluruh berdasarkan hukum Dao Agung di dalam menara. Kemudian hukum-hukum tersebut menyatu menjadi sebuah citra pelindung, yang secara sempurna mereplikasi semua kemampuan, teknik, dan ritme pertempuran dari peserta uji coba. Mereka yang memasuki menara tidak akan menghadapi boneka-boneka atau hantu-hantu hukum, tetapi versi lain dari diri mereka sendiri yang merupakan replika sempurna dari diri mereka sendiri, tanpa kelemahan, tanpa emosi, tanpa kelelahan, dan tanpa kesalahan. Ia mengangkat matanya untuk melihat lapisan batu tebal di puncak ruang rahasia, seolah menembus lapisan penghalang untuk menatap Chen Ping, yang telah mendarat di kejauhan. Nada suaranya mengandung sedikit rasa geli dan pengamatan, bukankah dia yang memiliki asal kekacauan yang telah punah? Bukankah dia membual telah melihat inti dari susunan energi nuklir klan ilahi Wutian? Aku tidak akan mengalahkannya, membunuhnya, atau menekannya. Aku akan membiarkan dia menguji kemampuannya sendiri secara langsung. Kemampuannya untuk mengalahkan Citra sempurna membuktikan bahwa kepercayaan dirinya memang pantas dan bahwa dia layak mendapatkan dukungan penuh dan perlakuan setara dari klan kuno. Jika bahkan replika dirinya sendiri tidak mampu menembus pertahanan, maka petunjuk inti nuklir yang ia sebutkan hanyalah gertakan dan kebohongan. Pria tua itu membuka mulutnya, tetapi kemudian menghentikan dirinya untuk berbicara. Dia mengetahui misteri luar biasa dari menara ujian, dan dia juga tahu bahwa ini adalah cara teraman, paling harmonis,
dan paling efektif untuk menguji kekuatan sejati seseorang. Pada akhirnya, dia hanya bisa membungkuk dan mengangguk, bawahan Anda mengerti. Kapan pemimpin klan berencana untuk memulai ujian? Guli dengan hati-hati menyimpan menara uji coba di lengan bajunya, tatapannya menembus lapisan batu, memandang ke arah malam yang gelap di luar kota kuno Xuanming. Suaranya setenang angin, besok saat senja, ketika dia sudah benar-benar tenang dan pikirannya rileks. Malam berlalu begitu cepat. Pada malam berikutnya, matahari terbenam bagaikan darah, cahayanya menyebar ke seluruh bumi, memandikan kota-kota di sekitar kota kuno Xuanming dengan rona jingga kemerahan yang hangat. Jauh dari jantung kota kuno, kota perbatasan ini berpenduduk sedikit dan damai. Tidak seperti kota kuno, tidak ada gejolak atau sensasi yang tersembunyi. Hanya beberapa penginapan tempat para kultivator biasa menginap berdiri dengan tenang di kedua sisi jalan, dengan penerangan yang minim dan suasana yang tenang. Chen Ping, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuesa memilih penginapan yang tenang untuk menginap. Ketiga kamar itu berdekatan, terhindar dari pandangan dan pendengaran warga kota kuno, sehingga mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Chen Ping duduk bersila di atas ranjang di kamar tamu, posturnya tegak dan auranya tenang dan terkendali. Dia membuka telapak tangannya, dan di sana tergeletak sebuah artefak kuno berwarna abu-abu gelap dengan pola-pola halus dan samar. Pola-pola itu kuno dan mendalam, dan auranya murni dan stabil, tanpa gerakan sedikit pun. Ini adalah kartu masuk yang dikeluarkan oleh Sensi Pas, dan juga satu-satunya kunci untuk memasuki pameran dagang alam rahasia. Dia dengan lembut mengusap pola-pola kuno di permukaan benda kenangan itu dengan ujung jarinya, memeriksanya dengan cermat menggunakan indera ilahinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada batasan tersembunyi, pelacakan, atau risiko reaksi balik, dan bahwa aura hukum itu murni dan tanpa celah, dia mengangkat tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia membentuk mudra pernapasan dengan ujung jarinya, menutup matanya untuk beristirahat dan memulihkan energi dan vitalitas mentalnya, yang telah terkuras setelah berhari-hari berlarian, bertarung, dan menyusun strategi. Saat senja memudar di luar jendela, lapisan-lapisan cahaya senja menyelimuti dunia, dan malam yang samar perlahan menyelimuti sekitarnya. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, berkelap-kelip lembut, damai dan tenang, seolah malam yang paling biasa, tanpa angin, ombak, atau riak. Tanpa sepengetahuan siapapun, di atas malam yang damai ini, cahaya ungu gelap yang sangat halus dan sangat tersembunyi telah melayang diam-diam di udara. Cahaya yang mengalir itu menyembunyikan dirinya di dalam bayangan awan, menekan semua fluktuasi energi spiritual dan aura dari semua hukum. Seperti bayangan tak terlihat yang menyatu dengan malam, ia melayang dengan tenang di atas kota, tanpa mengejutkan burung-burung atau mengganggu debu, dan secara tepat menemukan ruangan tempat Chen Ping berada. Sesaat kemudian, cahaya ungu gelap itu tiba-tiba kehilangan semua kilaunya, berubah menjadi menara ujian kuno yang indah, yang melayang tenang 3 kaki di atas kamar tamu. Menara itu berdiri tegak dan stabil, tanpa cahaya, tekanan, atau fluktuasi. Bahkan jika seorang kultivator biasa mendongak dan menatapnya, dia hanya akan melihatnya sebagai titik kecil yang melayang dan tidak akan mampu merasakan keanehan dan sifat luar biasanya. Metafora, diam dan tak terlihat, tanpa bentuk dan tak berwujud. Menara pengadilan berputar sedikit, dan lonceng-lonceng kecil di menara berlantai 9 itu berkedut tanpa suara.
Namun, penghalang hukum transparan yang menutupi seluruh kamar tamu dan bahkan seluruh area tempat mereka bertiga berdiri tiba-tiba terbentang. Di luar, saat penghalang itu menyentuh tanah, seluruh ruang nyata seketika dan tanpa suara dilucuti dan digantikan. Tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, tidak ada suara gemuruh ruang angkasa yang terbelah, dan bahkan tidak ada fluktuasi energi spiritual sedikitpun. Chen Ping merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba mengencang, dan semua arus udara, kekuatan spiritual, dan hukum telah mengeras. Suhu ruangan yang tadinya hangat dan nyaman lenyap seketika, digantikan oleh kehampaan yang dingin, kosong, dan tak bernyawa. Dia langsung membuka matanya, pupil ungu di matanya tiba-tiba menjadi tajam seperti pisau, dan rasa panik yang luar biasa meledak dari matanya yang tadinya diam. Sejauh mata memandang, seluruh wisma itu meleleh, runtuh, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat jelas. Ranjang, meja kayu, kusen jendela, dinding, lampu, semua benda nyata berubah menjadi bintik-bintik kecil cahaya abu putih, yang menghilang tertiup angin. Dalam sekejap, seluruh pemandangan Zhou lenyap sepenuhnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah kehampaan abu putih yang luas dan tak berujung. Kekosongan ini tidak memiliki perbedaan antara langit dan bumi, tidak ada atas dan bawah, kiri dan kanan, tidak ada matahari, bulan dan bintang, tidak ada angin, embun beku, hujan dan salju, dan tidak ada aliran waktu atau batasan ruang. Sejauh mata memandang, tak ada apapun kecuali kabut tebal, kelabu, putih keabu-abuan, dan kacau yang naik dan turun tanpa henti. Pikiran Chen Ping sangat terfokus, tanpa sedikit pun kepanikan, dan sumber kekacauan di dalam tubuhnya langsung melonjak dan meningkat dengan liar. Sebuah penghalang cahaya purba berwarna abu ungu yang tebal dan padat langsung menyelimuti tubuhnya, lapis demi lapis, kedap udara, sepenuhnya mengisolasinya dari semua aura yang tidak dikenal dan hukum-hukum aneh. Namun ketika dia mencoba untuk memperluas kesadarannya, menjelajahi lingkungannya, dan menemukan jalan keluar dari tempat itu. Perasaan ilahi yang terbentang dan tak terlihat itu seolah-olah menabrak penghalang tebal yang tak tertembus. Ia langsung terpental, hancur, dan ditarik kembali oleh banyaknya pukulan, dan bahkan sekilas pemandangan di sekitarnya pun tak dapat terlihat. Seluruh ruang hampa itu menjadi dunianya sendiri, terkunci sepenuhnya. Sebuah susunan, sebuah domain, atau ilusi alam rahasia kuno. Chen Ping menyipitkan mata ungunya, tatapannya dalam dan dingin, sambil dengan cepat mengamati kehampaan Zhou Zhao. Hukum yang mengatur ruang ini sangat aneh, hukum tersebut tidak memiliki kekuatan ofensif atau mematikan, namun hukum tersebut ada di mana-mana dan meresap ke segala arah, membawa kualitas yang sangat halus dan rahasia. Perasaan sedang dimata-matai dan dipantau. Seolah-olah seluruh kehampaan itu adalah sepasang mata, yang menatap tajam setiap gerakannya dan setiap napasnya. Chen Ping. Tidak jauh di sebelah kiri, suara Jiang Xuelan yang jernih dan waspada tiba-tiba terdengar, membawa sedikit nada keseriusan yang hampir tak terasa. Sosoknya perlahan muncul dari kabut abu putih, mengenakan jubah putih tanpa noda, dengan lapisan esensi seperti embun beku mengalir di sekelilingnya, dan mata birunya yang tajam dan sedingin es mengamati sekitarnya. Alisnya berkerut karena waspada, aku langsung ditarik ke sini, ruang di sekitarku benar-benar tertutup, dan energi spiritualku mengalir sangat lambat. Saya juga di sini. Saat kabut membubung di sebelah kanan,
sosok Xuan Zhenzi yang kurus perlahan melangkah keluar, tangannya menekan erat gagang pedangnya di pinggang. Aura pedang biru putih yang luas mengalir samar-samar, dan pesona Taois yang murni dan tajam menyebar dengan tenang. Ekspresinya tampak serius saat dia menatap kehampaan abu-abu yang tak terbatas dan berkata dengan suara berat, "Aku baru saja mencoba menerobos penghalang spasial dengan energi pedangku yang dahsyat. Aku tahu, namun energi pedang itu langsung larut dan diserap oleh kabut hampa, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan riak. Tingkat ruang ini jauh melampaui pemahaman kita saat ini." Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga, saling membelakangi, membentuk penghalang satu sama lain. Dengan pikiran yang terfokus dan kewaspadaan, mereka seketika membentuk formasi ofensif dan defensif yang paling aman. Tepat ketika mereka bertiga sedang berkonsentrasi menyelidiki dan mencari cara untuk memecahkan kebuntuan, kabut abu putih puluhan kaki di depan tiba-tiba mulai perlahan-lahan membesar dan menyatu. Sebuah bayangan, bintik-bintik cahaya abu putih kecil yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, menyatu, dan membentuk wujud, seperti energi primordial dari awal waktu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sesosok humanoid muncul. Sosok itu memiliki tinggi dan perawakan yang persis sama dengan Chen Ping. Benda itu diselimuti oleh lingkaran cahaya keemasan pucat yang hangat dan tebal, tubuhnya kokoh dan padat, dan garis luarnya jelas dan sempurna. Ia tidak memiliki fitur wajah, wajahnya buram, kosong, seperti cermin yang memantulkan cahaya, dingin, tak bernyawa, tanpa vitalitas atau emosi apapun. Ia berdiri tenang di kehampaan, tangannya terkulai alami di sisi tubuhnya, posturnya tegak, napasnya teratur, tanpa fluktuasi energi spiritual atau kebocoran esensinya, setenang patung emas kuno. Namun, keheningan yang ekstrim ini secara bersamaan menanamkan dalam diri mereka bertiga perasaan mencekam dan tertindas yang mendalam. "Apa itu?" Jiang Xuelan mengerutkan kening, matanya yang dingin tertuju pada sosok emas itu, dan bertanya dengan suara rendah, "Boneka ilusi? Tubuh pertempuran berdasarkan hukum, atau hantu percobaan dari klan kuno Xuanming?" Chen Ping tidak menjawab, mata ungunya tertuju pada sosok keemasan di depannya, pikirannya dengan cepat menyimpulkan dan merasakan. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi perlahan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkah-langkah sepanjang 3 kaki itu mantap dan tanpa suara, tanpa mengaktifkan kekuatan spiritual apapun atau mengalirkan energi sumber apapun, itu hanyalah tubuh yang melangkah. Sesaat kemudian, sosok emas yang tak bergerak di hadapan mereka juga melangkah dengan tepat. Langkah, sudut, dan ritmenya semuanya direplikasi dengan sempurna, seperti pantulan cermin, tanpa penyimpangan sedetik pun. Chen Ping berhenti, dan sosok emas itu pun berhenti serempak. Chen Ping bergerak setengah kaki ke kiri, dan sosok emas itu juga bergerak setengah kaki ke kiri, dengan ketelitian yang luar biasa. Dalam sekejap, firasat buruk yang mengerikan menjalar di tulang punggungku. Alat ini meniru gerakan Anda. Tatapan Xuan Zhenzi berubah serius, dan dia berbicara dengan suara berat, sepenuhnya sinkron, tanpa penyimpangan sedikit pun. Chen Ping terdiam sejenak, kilatan cahaya terpancar di matanya. Dia berhenti menguji gerakannya dan langsung mengangkat tangannya untuk memusatkan kekuatannya. Asal muasal kekacauan berwarna abu ungu itu tiba-tiba memadat, terkompresi, dan terbentuk di telapak tangannya, seketika berubah menjadi bilah cahaya purba setipis sayap jangkrik dan sangat tajam. Pedang itu,
berputar-putar dengan dao pemusnahan yang kacau, menembus udara dengan suara lembut, membawa kekuatan tajam yang merobek ruang saat menebas lurus ke arah dada sosok emas itu.